Hai, selamat datang di Senior Monostereo episode 4. Di episode kali ini sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya, karena nuansanya seputaran cerita mistis dan horor. Ceritanya bukan fiktif belaka, tapi fakta. Percaya atau tidak, ini benar nyata. Saya Apo, demikian cerita selengkapnya. Kejadiannya terjadi tepat di rumah saya di desa Sentolemba, atau yang lebih dikenal dengan nama Kilo 9, salah satu desa transmigrasi di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu itu saya berumur sekitar 6 tahun. Di rumah tempat saya tinggal ada bapak, mama, kakak laki-laki, dan kakak perempuan saya. Bapak yang kebetulan seorang kepala desa, ibu seorang ibu rumah tangga yang juga disibukkan dengan aktivitas mengolah toko kelontong kami yang sudah berjalan sekitar 2 tahun. Alhamdulillah lumayan laris, dan boleh dibilang perkembangannya dari segi pendapatan lumayan maju, kata mama. Dan waktu itu bapak sudah menjabat sebagai kepala desa sekitar 2 periode. Lumayan lama juga. Kakak laki-laki saya yang masih duduk di bangku SMP kelas 2, dan sementara kakak perempuan saya duduk di bangku SMA kelas 3. Kami sekeluarga tinggal di rumah dinas kepala desa yang semi permanen. Letaknya di area kantor desa, pas berada di tengah desa. Jadi lumayan strategis kan untuk membuka usaha toko kelontong. Alhamdulillah rumahnya lumayan bagus. Ada 3 kamar tidur. Dekat ruang tamu ada kamar utama, sekaligus tempat tidur mama, bapak, dan saya. Di ruang tengah atau ruang keluarga itu ada kamar kakak perempuan saya. Sementara dekat ruang makan atau area belakang itu letak kamar kakak laki-laki saya yang posisinya tepat di pintu tengah menuju toko kelontong kami. Dan di kamar inilah terjadi hal-hal yang mistis dan lumayan mengerikan pada waktu itu. Semuanya berjalan biasa-biasa saja pada waktu itu. Selesai makan malam, bapak masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai kepala desa. Biasa menagih pajak bumi dan bangunan, dan juga listrik sama warga. Keliling jalan kaki di desa. Biasanya sekitar jam 10 sampai dengan jam 11-an begitu, baru tiba di rumah. Sementara mama sibuk dengan segala proses hitung-menghitung hasil pendapatan toko kelontongnya pada hari itu, sambil siap-siap untuk menutup toko kelontong kecil kami. Biasanya sekitar jam 10 malam begitulah waktu tutup toko kelontong kami. Sementara juga saya dan kedua kakak saya sibuk dengan aktivitasnya belajar masing-masing, supaya bisa dilanjutkan dengan nonton TV habis itu. Sampai kejadian hari Jumat sekitar pukul 1 dini hari, di mana kami sekeluarga pada waktu itu
dikagetkan dengan teriakan yang sangat kuat. Sumbernya dari dalam kamar kakak laki-laki saya. Saya ingat waktu itu mama, bapak, dan kakak perempuan saya langsung bangun menuju kamar kakak laki-laki saya. Bapak langsung berusaha mendobrak pintu kamar kakak. Dengan wajah yang khawatir dan suara yang serak menahan tangis, mama terus memanggil dalam bahasa Jawa. Le, rapopo le, nyaut to le, iki mama le, yang artinya mama dalam bahasa Indonesia. Nak, kamu gak apa-apa kan nak? Kasih jawaban nak. Dan kakak perempuan juga ikut memanggil. Dek, awakmu rapopo to dek? Kata kakak, waktu itu di pikirannya mungkin kakak laki-laki saya ketindisan atau lagi mimpi buruk. Kata kakak waktu itu, kejadiannya sangat bikin gaduh dan mengerikan pokoknya. Sementara saya cuma bisa memegang erat tangan mama karena takut dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ono foto saja nih saiki. Tidak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar kakak laki-laki saya. Pada waktu itu, yang terdengar hanya isak tangis yang meraung-raung. Hanya ada tangisan kakak yang Setelah pintu berhasil didobrak, bapak langsung nyebut, "Astagfirullahaladzim ya Allah." Mama pada waktu itu refleks menutup mata saya dan memeluk saya dengan erat sambil nyebut, "Astagfirullah Gusti ya Allah." Sementara kakak perempuan langsung teriak histeris kaget, Pocongnya ada 3 pak. Itu pak, satu di atas kelambu, satunya lagi di samping dekat pas pintu masuk, dan satunya lagi di bawah kakinya adik pak. Menurut kakak perempuan saya, pocong yang di atas kelambu wujud mukanya busuk, penuh dengan ulat-ulat, keluar dari dalam hidung dan mata. Kulit wajahnya terkelupas dan kedua bola matanya itu hampir keluar, sambil mulutnya menganga lebar. Pocong yang di samping kanan kakak saya itu wajahnya busuk dan penuh dengan ulat, dengan kulit yang hampir terkelupas dan matanya yang hampir keluar. Sementara wajahnya yang sebelahnya itu wujudnya tinggal tulang belulang. Dan pocong yang tepat di bawah kaki kak laki-laki saya itu mukanya tinggal berwujud seperti tengkorak. Pada waktu itu bapak cuma bisa baca doa sambil coba menenangkan kakak laki-laki saya yang menangis ketakutan. Kata bapak pengen sih mau peluk dan menyelamatkan, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Waktu itu mama langsung berinisiatif untuk panggil orang pintar. Lumayan, syukur
Orang pintarnya yang ditahu oleh mama itu, atau dukun yang ditahu mama, tidak jauh dari rumah kami. Memang sih, dukunnya lumayan terkenal hebat untuk hal-hal yang begitu. Sembari saya dititipkan sama kakak perempuan saya untuk dibawa masuk ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian orang pintar atau dukun tadi datang dan dibuatkanlah ritual-ritual untuk mengusir setan pocong tadi. Saya tidak bisa menceritakan ritualnya seperti apa, karena posisinya saya ada di kamar bersama kakak perempuan saya. Pada waktu itu yang saya ingat hanya terdengar suara bacaan mantra dan ayat-ayat, dan juga tercium aroma menyan yang menyengat dan seperti ada kepulan asap begitu. Menurut cerita mama, berdasarkan info yang didapat mama dari dukun atau orang pintar yang membawa waktu itu, ternyata pocong itu kiriman dari orang, atau seperti santet lah, kiriman dari orang yang ingin bisnis toko kelontong kami bangkrut. Kirimannya atau medianya lewat tanah kuburan yang dibungkus dengan kain hitam. Menurut dukunnya juga, tanah kuburan itu diambil dari 3 tanah kubur yang berbeda. Satu yang masih baru, satunya sudah agak lama, dan satunya lagi sudah lama sekali. Entah apa maksudnya, kata mama. Entah apa maksudnya tanah kuburnya dibungkus dengan kain hitam. Mama tidak sempat tanya sih ke dukunnya. Hanya pada waktu itu kata mama, dukunnya tidak kasih informasi jelasnya sampai kenapa tanah kuburan itu dibungkus dengan kain hitam. Tanah kuburan yang sudah terbungkus dengan kain hitam tadi ditaruh di atas jendela kamar kakak laki-laki saya. Harusnya tanah kuburan tadi itu yang sudah dibungkus dengan kain hitam ditaruh di jendela kamar utama tempat mama tidur, supaya pocongnya ada di kamar tempat mama tidur tadi, supaya pocongnya itu menakuti mama sampai mama ketakutan, jantungan, lalu meninggal, dan tidak ada yang bisa mengurus toko kelontong lagi, lalu bangkrut. Bukan cuma mama yang kena, bapak sama saya juga mungkin bisa kena. Kan sekamar, bisa juga ikut kaget, jantungan, dan mati ketakutan. Jadi si pengirim santet itu salah kamar. Dipikir kamar mama yang dekat toko kelontong, ternyata di depan. Ternyata kamarnya di depan. Atau bisa jadi dia keburu-buru taruh tanah kuburan itu, atau apalah penyebabnya sampai bisa dia salah kamar. Hanya si pengirim santet yang tahu. Syukur alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Setelah kejadian hari Jumat ini hari waktu itu terjadi, maksudnya syukur alhamdulillah tidak terjadi apa-apa setelah kejadian hari Jumat ini hari itu terjadi. Kata bapak, saya masih ingat manusia boleh berencana jahat, tapi Tuhan yang menghendaki terjadi atau tidak. Kalau belum takdirnya, ya kita manusia tidak bisa melawannya, karena semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Semata
teman-teman pendengar setia Monostereo. Sekian cerita dari saya. Kalau teman-teman pendengar siniar Monostereo punya cerita serupa atau pernah mengalami hal-hal yang berbau mistis dan horor di luar nalar teman-teman sekalian, boleh DM di IG saya @arifpokan90 atau bisa juga langsung ke IG siniar Monostereo atau bisa email di siniarmonostereo@gmail.com. Terima kasih sudah dengar. Sampai ketemu di episode siniar Monostereo selanjutnya. Bye.